berupaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di lapangan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saksi Bersih Pungli yang tugasnya adalah melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Bapak Bupati Sumbawa Barat, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, yang saya hormati Bapak Kopinda atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Ibu staf ahli, yang saya hormati Bapak Ibu asisten Sekda SMK, yang saya hormati para lurah, kepala desa, kecamatan kota, kecamatan Lobi, yang saya hormati pimpinan Dinas Badan Vertikal. Kita juga masih diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi Saber Pungli di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022. Saya menyambut baik adanya kegiatan sosialisasi ini sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pungutan liar. Karena praktik pungutan liar dapat merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, serta mampu menimbulkan efek jerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini salah satu langkah yang patut kita syukuri. Kita diingatkan kembali agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan kita masing-masing. Kita diingatkan terkait dalam pengelolaan keuangan daerah, keuangan negara yang sedang kita kelola ini, baik para kepala sekolah, para lurah, para kepala desa, dan semua perangkat daerah yang ada di sini. Sehingga saya minta agar kita benar-benar bekerja dengan hati, bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, bekerja dengan jujur, tulus, ikhlas dalam melayani. Kita hindari arogansi kekuasaan. Juga saya minta secara khusus kepada para kepala sekolah dalam memimpin sekolah harus dengan kedekatan kemanusiaan, arogan, hindari bentak-bentak sesama guru dan lain sebagainya. Itu pertanda, kalau itu kita lakukan, pertanda kapasitas kita sebagai kepala sekolah, kapasitas kita dalam kompetensi kita sebagai pendidik patut kita pertanyakan. Karena hasil pengamatan saya selama ini masih ada sekolah-sekolah tertentu, tidak semua, masih ada kepala sekolah tertentu yang melakukan ini. Seharusnya mari kita jaga kebersamaan kita, sinergitas kita, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan tugas pendidikan ini dengan baik, terutama dalam hal pengelolaan dana BOS. Ini temuan PPK tanda kutip ini. Salah satu kendala yang selama ini dihadapi oleh daerah ini yaitu terkait pertanggungjawaban dana BOS. Kedepankan ini kepentingan anak didik kita, kedepankan kepentingan sekolah, sehingga dari itu kwitansi fiktif. Berkat itu ada di mana-mana, sepanjang kita bekerja dengan hati jujur. Tidak ada daerah atau negara di muka bumi ini yang bisa maju kalau kejujuran itu disampaikan.
Kalau kejujuran itu kita junjung tinggi, loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab kita junjung tinggi, loyalitas terhadap pimpinan kita junjung tinggi. Sehingga saya minta kita semua betul-betul menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab kita, sehingga sumpah dan janji yang kita angkat di hadapan bupati, di hadapan pimpinan perangkat daerah tentu disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga benar-benar bermakna dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita menyadari bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab yang berat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik sangat rentan terhadap praktik pungutan liar, sehingga menyebabkan tantangan bagi pembenahan birokrasi yang merupakan salah satu agenda penting pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pungutan liar telah berlangsung di lapangan, terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor pelayanan publik. Di antaranya menimbulkan masalah dan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, merugikan masyarakat, serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang mengelola anggaran-anggaran yang terkait dengan pelayanan publik, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan berbagai pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tolong kita bekerja dengan hati. Jangan ada bijaksana bijaksini untuk memperkaya diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini menjadi sangat penting dan strategis karena diharapkan adanya satu pemahaman yang sama antara seluruh peserta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik pungli. Selain itu, guna mendukung keterbukaan akses layanan dan informasi serta menghindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan pungli di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumatera yang lain, bersih dan bebas dari praktik pungli melalui pelaksanaan pelayanan publik yang profesional, transparan, efisiensi, efektif, serta memiliki kepastian hukum. Sehingga melalui kesempatan ini saya mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memahami dengan baik tugas dan kewenangan serta mendapatkan informasi utuh mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan praktek pungli. Selain itu, saya mengharapkan sosialisasi ini dapat menghasilkan strategi-strategi baik pembinaan pencegahan maupun penegakan hukum dengan pimpinan Dewan dalam ini Pak Ketua, Bapak Kapolri, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, bersama kami pemerintah daerah sudah sepakat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan publik secara ketat, sehingga anggaran yang diturunkan dari pusat benar-benar dapat bermanfaat bagi daerah. Kita harus katakan secara jujur, Bapak Ibu sekalian, tentu Tuhan mengetahui apa yang ada di hati kita masing-masing, apa yang telah kita lakukan. Kalaupun kemarin-kemarin kita lakukan hal-hal yang tidak pas, saya minta hari ini sadar, kembalilah kita semua ke jalan yang benar. Karena hidup ini sementara waktu. Sekali lagi, hidup ini sementara waktu. Oke, sekarang kita senang, kita berfoya-foya di atas penderitaan rakyat banyak. Tapi di balik itu, yang keras akan tumbuh kita nanti. Kalau kita tidak kembali ke jalan yang benar, sehingga berulang kali saya sampaikan, mari kita bekerja dengan jujur, baik, dan bertanggung jawab, sehingga apa yang kita lakukan dapat membawa perubahan bagi daerah ini. Sekecil apapun anggaran, apabila kita
fokus kita laksanakan itu dengan hati yang tulus ikhlas, tentu akan membawa makna yang luar biasa pada daerah ini. Ketika awal-awal saya masuk di sosial, kita tetap ada keluarga-keluarga tertentu yang betul-betul hidup masih memprihatinkan. Semua ribut ketika dicap keluarga miskin, semua tidak boleh. Ketika dibalik itu, semua tahu bahwa di balik pendaftaran itu ada dana, 5 BT, PKH, juga ada bantuan-bantuan lain yang terkait dengan pemberdayaan. Semua orang-orang yang mengaku di sini. Ya, sehingga kita ini salah satu kabupaten yang dicap kemiskinan ekstrim, ada predikat kemiskinan ekstrim. Ya, sebagai bupati tentu saya juga tidak sepakat dengan itu predikat kabupaten yang miskin parah. Ekstrim itu miskinnya miskin. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, kayak kita dikasih makan 1 hari 3 kali masih cukup. Budaya masalah rumahnya karena beratap dilarang, saya kira itu bukan salah satu kriteria. Saya bilang yang statistik yang kriteria dari pusat dari Jawa diterapkan di sini. Ya, tolonglah dibiarkan. Belum tentu orang yang rumah alam dan orang yang rumah tembok. Yang rumah alam tentu dia punya banyak tanah dan lain sebagainya, punya banyak hewan dan lain sebagainya. Memang kuasa sosialisasi Saber Pungli Kabupaten Sumba Barat tahun 2022 saya nyatakan dari resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.